Oke, selamat datang teman-teman di program Mikrokredensial Politeknik Negeri Batam untuk course Basic Financial Accounting 1. Di mana di sesi materi hari ini ya kita akan membahas terkait dengan debit dan kredit ya, di mana di penyampaian materi sebelumnya teman-teman sudah belajar terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Jadi nanti ketika akuntan akan menyusun laporan keuangan, maka transaksi itu akan dicatat pada akun eh, di sisi debit atau kredit tergantung dari transaksi yang mempengaruhinya. Nanti kita akan belajar bagaimana mencatat transaksi eh, berdasarkan akun di sisi debit dan kredit. Selamat menyimak materinya. Oke, nah berikut adalah definisi dari debit dan kredit ya. Jadi persamaan akuntansi itu terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Masing-masing sisi dari persamaan akuntansi itu terdiri dari elemen-elemen yang kemarin kita sudah pelajari, di mana setiap elemen itu terdiri dari beberapa akun gitu ya. Jadi elemen, kemudian di dalam elemen itu terdiri dari beberapa akun. Dengan demikian ya, setiap akun ya, persamaan akuntansi selanjutnya dapat digambarkan sebagai persamaan matematika yang terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Ya, di dalam akuntansi ya, penyebutan sisi kiri dan sisi kanan itu disebut sebagai sisi debit dan sisi kredit, di mana debit itu ada di sebelah kiri dan kredit itu disajikan di sebelah kanan, gitu ya. Debit dan kredit itu bukan berarti merupakan penambahan atau pengurangan akun ya, tapi debit kredit itu semata-mata hanya untuk menunjukkan penyajian di sisi kiri atau di sebelah kanan gitu. Jadi bukan berarti kalau akun ya, sebuah akun dicatatnya di sebelah kanan itu selalu bertambah ya. Bisa jadi mungkin ada akun yang dicatatnya di kanan saat bertambah, tapi itu tidak selalu gitu ya. Seperti misalnya akun hutang itu kalau dicatatnya di sesi debit ya, berarti di sebelah kanan itu justru menunjukkan bahwa ada hutang perusahaan yang berkurang ya. Kalau kas dicatat di sisi debit ya, debit itu dari sebelah kanan, maka menunjukkan bahwa kas itu sedang bertambah. Tapi tidak selalu menunjukkan bahwa akun itu bertambah gitu ya, tidak semuanya begitu. Nah, berikut teman-teman bisa melihat terkait dengan eh, bagaimana akun-akun ya pada elemen persamaan akuntansi itu punya yang namanya saldo normal gitu ya. Jadi saldo normal itu merupakan posisi sebuah akun ya, dicatat di mana saat akun itu bertambah gitu. Jadi kalau akun itu sedang bertambah, itu dicatatnya di mana itu adalah saldo normalnya gitu. Ya, jadi ini adalah ketentuan saldo normal akun-akun pada elemen persamaan akuntansi gitu ya. Nah, di sini saya coba jelaskan ya. Di baris pertama gitu ya, untuk akun-akun yang ada pada elemen aset ya, termasuk ada kas, ada bahan habis pakai gitu ya, ada piutang usaha dan sebagainya, itu punya saldo normal di debit. Artinya kalau dia bertambah ya, akunnya itu bertambah nilainya ya, maka dia akan dicatat di debit ya. Kalau dia berkurang gimana? Berarti dicatatnya di sebaliknya, di sisi kredit gitu. Nah, untuk biaya juga seperti itu ya. Akun-akun yang terdapat pada elemen biaya ya, misalnya biaya gaji, akun biaya gaji gitu ya. Itu saldo normalnya adalah debit. Artinya kalau biayanya bertambah, dia akan dicatat di sesi debit ya. Kemudian sebaliknya kalau dia berkurang dicatatnya di kredit. Begitu juga dengan akun pada elemen pendistribusian atau pengambilan modal. Contohnya akun prefer dan akun dividen. Ya, itu kalau muncul ya, transaksinya muncul, maka akan dicatat di sisi debit gitu. Kemudian sebaliknya, akun hutang, akun-akun pada elemen hutang
modal dan pendapatan ya punya saldo normal di kredit. Artinya, kalau akun-akun pada elemen hutang, modal dan pendapatan sedang bertambah, maka dicatatnya di kredit. Begitu juga sebaliknya akan dicatat kalau berkurang malah akan dicatat di debit. Begitu. Oke, pada slide berikut teman-teman bisa melihat terkait dengan tampilan ya atau ilustrasi logika matematika debit kredit. Ya, sebenarnya ini hanya visualisasi dari slide sebelumnya gitu ya terkait dengan akun-akun ya pada elemen persamaan akuntansi yang punya saldo normal gitu ya. Jadi misalnya eh, akun-akun yang ada pada elemen aset itu ketika dia bertambah ya, ini yang di sisi sebelah kiri, ketika dia bertambah maka dicatatnya di debit. Kemudian ketika dia berkurang, dia akan dicatat di sisi kredit. Begitu juga dengan akun yang ada pada elemen biaya, ketika dia bertambah akan dicatat di sisi debit dan berkurang akan dicatat di sisi kredit. Kemudian untuk akun pada elemen pengembalian modal sama juga gitu ya, ketika bertambah akan dicatat di sisi debit dan berkurang akan dicatat di sisi kredit. Kemudian di sisi sebelah kanan teman-teman bisa melihat ada akun-akun pada elemen hutang, ekuitas dan pendapatan gitu ya. Di mana ketika akun-akun pada elemen hutang, ekuitas, pendapatan mengalami kenaikan ya atau bertambah, maka justru dicatat di sisi kredit. Ya kebalikannya dengan tadi ya aset, biaya dan eh, pengambilan modal. Ya, sedangkan kalau berkurang dicatatnya di sisi debit gitu ya. Contoh ya misalkan untuk akun hutang eh, hutang usaha ya atau akun hutang usaha ya. Ketika perusahaan itu melakukan pembelian secara kredit kan berarti ada hutang yang muncul ya, hutangnya perusahaan bertambah. Nah, ketika hutang perusahaan bertambah, maka akun hutang ini akan dicatat di sisi kredit gitu ya. Dan ketika nanti hutangnya dibayar atau dilunasi, ya maka hutangnya berkurang, maka akan dicatat di sisi debit. Begitu. Nah, berikut adalah contoh dari implementasi gitu ya atau analisis transaksi ya berdasarkan akun kemudian dicatat di sisi debit atau kreditnya gitu. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama di sini adalah jika ada transaksi di perusahaan berupa pembelian bahan habis pakai gitu ya secara kredit. Nah, kalau beli secara kredit berarti akan muncul hutang ya. Hutang usahanya bertambah ya di sini hutang usaha akan dicatat di sisi kredit ya. Sedangkan karena ada pembelian bahan habis pakai, maka bahan habis pakainya perusahaan akan bertambah di mana bahan habis pakai merupakan bagian dari aset. Ya, dia akan dicatat di sisi debit ya pada akun bahan habis pakai gitu. Nah, kalau tadi membeli bahan habis pakainya secara kredit, maka di contoh berikut ya, ini beli bahan habis pakainya dilakukan secara tunai, cash gitu. Sehingga pasti akan ada kas yang keluar dari perusahaan ya, perusahaan akan mengeluarkan kas gitu. Maka kas perusahaan akan berkurang gitu ya. Kalau kas berkurang, dia akan dicatat di sisi kredit ya, akun kas pada akun kas ya karena kas merupakan bagian dari elemen aset ya. Kemudian bahan habis pakainya bertambah karena ada pembelian gitu ya. Maka dicatat di sisi debit pada akun bahan habis pakai. Di mana bahan habis pakai ini merupakan bagian dari elemen aset juga gitu. Sehingga dalam transaksi ini gitu ya, dalam satu kali transaksi bisa mempengaruhi satu elemen ya dengan pengaruh yang berbeda gitu ya. Jadi elemennya sama-sama aset tapi bertambah pada akun bahan habis pakai dan berkurang pada akun kas begitu. Oke, nah di sini kita akan melihat
ya bagaimana kita mencatat transaksi berbasis debit dan kredit gitu ya. Sehingga kalau tadi kita sudah belajar mencatat berbasis akun, maka kita akan mencatat berbasis debit dan kredit. Akunnya itu dicatat di sisi debit kah atau kredit kah ya. Di mana sebelumnya tadi di slide sebelumnya juga sudah kita coba ya untuk mencatat transaksi apakah di sisi debit atau kredit. Oke, untuk contoh transaksi yang pertama itu adalah pada tanggal 1 Januari, Tuan Fajar menyerahkan uang tunai sebesar 10 juta sebagai setoran modal ke perusahaan Aryatur gitu ya. Ini sebenarnya transaksinya mirip-mirip dengan yang sebelumnya sudah pernah kita bahas ya, tapi ini akan lebih detail lagi ya, dicatat di sisi mana gitu ya akunnya. Apakah sisi debit atau sisi kredit. Nah, sekarang kita coba identifikasi ya. Dari transaksi berikut ya, kira-kira akun apa saja yang berubah ya. Yang pertama adalah kalau kita melakukan penyerahan uang tunai gitu ya ke perusahaan, maka ada kas yang bertambah ke perusahaan. Ya, di perusahaan itu ada kas yang bertambah ya. Kemudian untuk setoran modal maka modalnya perusahaan juga bertambah ya. Kalau kas bertambah maka kas dicatat di sisi debit karena kas bagian dari aset ya. Modal bertambah maka modal akan dicatat di sisi kredit karena modal bagian dari ekuitas. Kemudian untuk ilustrasi berikutnya, perusahaan Aryatur melakukan pembelian bahan habis pakai atau supplies gitu ya istilahnya senilai 1 juta secara tunai ya. Maka kalau kita lihat dari transaksi ini gitu ya, akun yang berubah atau akun yang terpengaruh itu adalah akun bahan habis pakai atau supplies ya dan akun kas karena tadi melakukan pembeliannya secara tunai ya. Akun bahan habis pakainya bertambah dan akun kasnya berkurang. Sehingga kalau bahan habis pakai bertambah akan dicatat di sisi debit dan ketika kas berkurang akan dicatat di sisi kredit. Di mana eh, bahan habis pakai dan kas merupakan bagian dari elemen aset. Oke, untuk ilustrasi berikutnya di sini perusahaan melakukan pembelian peralatan kantor ya senilai 4 juta secara kredit. Maka kalau pembeliannya dilakukan secara kredit, maka di situ akan muncul hutang. Hutangnya perusahaan bertambah ya. Kemudian karena ada pembelian peralatan kantor, maka peralatan kantornya juga bertambah ya. Peralatan kantor bertambah akan dicatat pada akun peralatan kantor di sisi debit dan ketika hutang bertambah akan dicatat pada akun hutang usaha di sisi kredit ya. Oke, transaksi berikutnya adalah terkait dengan pembayaran tunai untuk gaji karyawan ya, gaji atau honor karyawan. Oke, di sini perusahaan melakukan pembayaran untuk gaji karyawan ya senilai Rp1.500.000. Nah, maka kalau kita atau perusahaan melakukan pembayaran gaji, ada kas yang berkurang. Ya, kas berkurang akan dicatat di sisi kredit dan kemudian muncul biaya gaji. Ya, karena kita sedang melakukan pembayaran biaya gaji, maka akan muncul biaya gaji. Nah, biaya gaji ini akan bertambah dan akan dicatat di sisi debit. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengetahui terkait dengan bukti transaksi. Karena tadi di awal ya seorang akuntan ketika akan melakukan analisis transaksi yang terjadi di perusahaan, analisisnya berdasarkan bukti transaksi gitu ya. Apakah misalkan bukti transaksi yang ada itu berupa faktur, apakah berupa bukti kas masuk gitu ya atau bukti kas keluar atau bukti memorial dan sebagainya, kita perlu mengetahui ya terkait dengan jenis-jenis bukti transaksi. Baik, di sini kita akan melihat contoh bukti transaksi yang pertama yaitu adalah bukti kas keluar. Ya, di mana bukti kas keluar ini untuk menunjukkan transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan yang menyebabkan adanya kas keluar dari perusahaan.
Ya, contohnya di sini adalah jika ada transaksi pembayaran gaji karyawan oleh perusahaan, maka atas transaksi tersebut ya dibuatkan bukti transaksi berupa BKK gitu ya. Nah, dalam bukti transaksi ini kita memiliki beberapa eh, apa ya poin gitu ya yang perlu diketahui ya eh, terkait dengan apa saja yang dimuat gitu ya oleh bukti transaksi atau informasi apa saja yang kita bisa dapat dalam sebuah bukti transaksi. Sehingga bagi seorang akuntan itu akan memudahkan dalam melakukan analisis gitu ya. Oke, kita lihat di sini di poin satu gitu ya, itu ada berkaitan dengan logo ya, logo perusahaan. Nah, biasanya logo perusahaan yang mengeluarkan bukti transaksi itu akan dibuat gitu ya di situ gitu ya. Jadi logo perusahaan gitu ya yang mengeluarkan bukti transaksi itu akan muncul di paling atas gitu. Nah, kemudian beserta alamat perusahaannya. Kemudian di poin nomor 2 itu adalah terkait dengan nomor ya bukti transaksinya gitu. Kalau misalkan ini BKK ya berarti BKK bulan apa, nomor berapa ya. Jadi 02 itu menunjukkan bulan dikeluarkannya bukti tersebut dan 01 itu menunjukkan urutan BKK ya. Jadi itu adalah dokumen BKK yang pertama dikeluarkan atau dibuat oleh perusahaan. Kemudian yang poin nomor 3 itu terkait dengan tanggal transaksinya. Ya, jadi tanggal transaksi untuk transaksi pembayaran gaji karyawan itu adalah di tanggal 19 Februari 2023. Oke, kemudian di poin nomor 4 itu menunjukkan terkait lawan transaksinya ya atau rekanannya. Jadi dalam dokumen transaksi itu kita bisa melihat ya dengan siapa perusahaan itu bertransaksi ya atau siapa lawan transaksi perusahaan. Ya, kalau di sini berarti lawan transaksinya adalah PT Jasa Raharjeng. Ya, kemudian yang poin kelima itu menunjukkan jumlah yang dibayar dalam huruf. Kemudian poin keenam itu keterangan transaksinya untuk apa. Ya, kemudian poin nomor 7 itu menunjukkan total nominal transaksi dalam angka dan poin nomor 8 menunjukkan pihak-pihak yang punya kewenangan untuk mengetahui atau menyetujui dari transaksi tersebut. Begitu. Oke, berikutnya adalah jenis lain dari dokumen transaksi atau bukti transaksi selain BKK yaitu terdapat BKM atau bukti kas masuk, di mana bukti kas masuk ini merupakan dokumen transaksi atas transaksi di perusahaan yang menunjukkan adanya kas masuk ke perusahaan. Misalnya adanya pelunasan faktur gitu ya, pelunasan hutang oleh eh, pelanggan misalnya gitu. Jadi adanya transaksi yang menyebabkan adanya kas masuk ke perusahaan, maka dibuatkan buktinya adalah bukti kas masuk. Berikutnya adalah bukti memorial. Bukti memorial merupakan bukti transaksi perusahaan untuk mencatat transaksi non-kas seperti transaksi penyesuaian di akhir periode akuntansi. Ya, jadi misalkan perusahaan akan mencatat transaksi penyesuaian gitu ya, maka disusun ya atau dibuatkan dalam bukti memorial. Nah, jenis dokumen atau bukti transaksi lainnya adalah berupa faktur atau invoice, di mana bukti transaksi ini merupakan dokumen transaksi atas transaksi penjualan atau pembelian secara kredit. Jadi, jika di perusahaan terjadi transaksi penjualan atau pembelian yang dilakukan secara kredit, maka bukti transaksinya berupa faktur atau invoice. Selain itu, ada juga bukti transaksi berupa nota debit dan nota kredit. Jika nota debit itu merupakan dokumen bukti pengurangan hutang usaha karena adanya barang yang diretur atau dikembalikan.
Jadi biasanya untuk bukti transaksi nota debit dan nota kredit ini munculnya di perusahaan dagang atau manufaktur. Kalau perusahaan jasa biasanya tidak ada. Ya, artinya ketika pembeli memperoleh barang dagang dengan sistem hutang, adanya nota debit ini akan mengurangi nilai hutang yang harus dibayar. Sedangkan untuk nota kredit itu merupakan dokumen yang dibuat sebagai bukti transaksi yang menunjukkan adanya pengurangan piutang. Ya, pengurangan piutang terjadi karena misalnya ada penurunan harga barang yang dibeli atau barang yang dibeli mengalami cacat atau spoilage. Nah, pembahasan berikutnya itu adalah terkait dengan siklus akuntansi, di mana tujuan dari seorang akuntan itu kan ketika dia menganalisis transaksi, maka tujuan akhirnya adalah dapat menyusun laporan keuangan. Ya, maka baik di perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau perusahaan manufaktur, maka harus mengikuti siklus akuntansi ini. Di mana siklus akuntansi ini adalah bagian dari pemrosesan, ya pemrosesan bukti transaksi, gitu ya. Nanti kita akan melihat bagaimana siklus akuntansi ini disusun, gitu ya. Siklus akuntansi ini dimulai, gitu ya. Kemudian berakhirnya di mana? Oke, teman-teman di sini bisa melihat ya ada tampilan, siklus akuntansi gitu ya, yang disusun secara berurutan. Di mana siklus akuntansi ini memang harus dilakukan secara urut gitu ya, tidak boleh dibalik-balik langkahnya atau ada langkah yang di-skip gitu ya, atau ada langkah yang dilewati gitu. Karena ini merupakan satu tahapan ya, satu proses yang harus diikutin ya untuk bisa menyusun laporan keuangan. Oke, langkah yang pertama atau tahapan yang pertama yang harus dilakukan seorang akuntan itu adalah melakukan analyze atau analisis transaksi. Ya, jadi dari dokumen atau bukti transaksi yang diterima oleh akuntan ya, maka dia harus melakukan analisis dulu ya, kira-kira elemen dan akun apa saja yang terpengaruh serta dicatatnya di sisi mana, debit atau kredit. Itu merupakan bagian dari analisis transaksi, ya. Kemudian tahapan berikutnya setelah akuntan melakukan analisis transaksi, akuntan bisa melakukan pencatatan atau di situ akuntan melakukan tahap journalize the transaction atau melakukan jurnal gitu ya. Jadi menjurnal menggunakan debit dan kredit tadi ya, apakah dicatat di sisi debit atau kredit. Kemudian, tahapan berikutnya yaitu perusahaan akan melakukan posting atau memindah bukukan saldo ya, akun yang ada di jurnal ke buku besar ya atau ke general ledger gitu, buku besar umum ya. Itu langkah yang ketiga. Kemudian di langkah keempat, ya akuntan harus menyusun trial balance atau neraca saldo, di mana trial balance itu merupakan daftar akun dan saldonya di akhir periode. Ya, kemudian selanjutnya akuntan harus menyusun jurnal penyesuaian ya, di mana di sini fungsinya adalah untuk memastikan apakah ya nominal yang akan ditampilkan atau disajikan di laporan keuangan sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya di perusahaan. Sehingga jika memang ada transaksi yang perlu disesuaikan, harus dibuatkan jurnal penyesuaiannya. Ya, setelah itu perusahaan harus menyusun adjusted trial balance atau neraca saldo yang sudah disesuaikan. Ya, jadi kalau adjusted trial balance ini bentuknya sama dengan trial balance yang sebelumnya, tapi saldonya sudah di adjust atau sudah disesuaikan gitu. Sehingga ini akan berkaitan dengan langkah selanjutnya yaitu menyusun financial statement atau laporan keuangan. Maka diharapkan saldo-saldo yang muncul di adjusted trial balance itu ketika disajikan dalam laporan keuangan yaitu sudah sesuai dengan kondisi sesungguhnya di perusahaan. Di mana laporan keuangan itu perusahaan bisa menyusun ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan gitu ya. Kemudian ada laporan arus kas gitu ya. Kemudian
Perusahaan juga akan melakukan closing entries ya atas akun-akun yang bersifat permanen atau bersifat sementara, maaf ya, atau temporary account gitu ya. Jadi akun-akun yang bersifat sementara ini akan ditutup dengan jurnal penutup atau closing entry karena saldonya hanya bisa diakui di periode tersebut ya, tidak bisa dibawa ke periode berikutnya jika masih memiliki saldo gitu. Nah, berikutnya langkah yang terakhir, perusahaan akuntan akan menyusun post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan gitu. Sehingga di neraca saldo setelah penutupan ini hanya akan menampilkan akun-akun yang bersifat permanen atau permanen account karena tadi di tahapan sebelumnya akun-akun yang bersifat sementara atau temporary account sudah ditutup atau dihapus. Kurang lebih begitu penjelasan terkait dengan siklus akuntansi. Oke, terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan saya terkait dengan materi debit dan kredit. Jadi untuk materi persamaan dasar akuntansi sudah selesai sehingga teman-teman bisa mulai belajar untuk menganalisis transaksi dan mencatat berdasarkan akun. Semangat terus dan jangan lupa untuk mengikuti materi-materi berikutnya di course Basic Financial Accounting 1. Terima kasih.